sih yang dimaksud dengan paradigma pembangunan kesehatan berkelanjutan? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, pembangunan ini sering dikaitkan dengan sebuah perubahan, baik perubahan itu secara lambat atau evolusi maupun yang secara cepat atau revolusi, yang pada akhirnya itu dia mengarah pada taraf hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas dengan menggunakan sumber-sumber yang ada. Nah, sedangkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi generasi masa kini tanpa mengurangi hak pemenuhan pada generasi yang akan datang. Kemudian, pembangunan kesehatan ini merupakan upaya yang dilaksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sedangkan pembangunan kesehatan jangka panjang atau health sustainable development adalah suatu kegiatan atau upaya pembangunan untuk menaikkan derajat kesehatan masyarakat di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, paradigma pembangunan kesehatan berkelanjutan ini merupakan suatu kerangka pemikiran yang mengintegrasikan konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip kesehatan dengan tujuan untuk mencapai kesehatan yang optimal dan keberlanjutan lingkungannya. Baik, selanjutnya tentang Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan global. Nah, ini diadakan di Markas Besar PBB pada tanggal 25 September 2015, tepatnya di New York. Nah, pada sidang tersebut itu secara resmi mengesahkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini sebagai kesepakatan pembangunan global. Nah, pada sidang ini sekurangnya ada 193 kepala negara yang hadir, termasuk juga Indonesia. Nah, di Indonesia ini diwakili oleh Wakil Presiden yaitu Yusuf Kala. Nah, mulai tahun 2016, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini dia secara resmi menggantikan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals pada periode 2000 sampai 2015. Sustainable Development Goals atau SDGs ini dia mempunyai 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan di negara-negara yang ada di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, adapun 17 tujuan dari Sustainable Development Goals ini yaitu yang pertama, tidak ada kemiskinan, kemudian yang kedua tidak ada kelaparan, kemudian yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan yang baik, kemudian yang keempat pendidikan berkualitas, kemudian yang kelima kesetaraan gender, dan keenam yaitu air bersih dan sanitasi, kemudian yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau, kemudian yang kedelapan yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kesembilan itu industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian yang ke-10 itu mengurangi kesenjangan. Kemudian yang ke-11 itu kota yang berkelanjutan dan komunitas. Kemudian yang ke-12 itu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian yang ke-13 itu tentang tindakan terhadap iklim. Kemudian yang ke-14 yaitu tentang kehidupan di bawah air. Kemudian yang ke-15 yaitu kehidupan di darat. Kemudian yang ke-16 itu perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-17 kemitraan untuk tujuan. Nah, kemudian prioritas dari Sustainable Development Goals di Indonesia ini yaitu dia memprioritaskan pada tujuan ketiga atau goal ketiga yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini dia berada pada pilar pembangunan sosial yang berfokus pada 6 goals atau 6 tujuan, kemudian 55 target dan 88 indikator. Termasuk pada sektor kesehatan dalam pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Adapun sektor kesehatan dalam pembangunan berkelanjutan ini yaitu yang pertama,
yang berkaitan dengan gizi masyarakat. Nah, hal yang berkaitan dengan gizi masyarakat yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sistem kesehatan nasional. Hal yang berkaitan dengan sistem kesehatan nasional yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan akses kesehatan reproduksi dan KB atau keluarga berencana. Nah, hal yang berkaitan dengan akses kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Kemudian yang keempat yaitu berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. Hal yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih yaitu menjamin ketersediaan dan pengolahan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Kemudian kita masuk pada tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini. Adapun tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini yaitu yang pertama, menanggulangi kelaparan dan kemiskinan. Nah, dalam menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, unfinished business atau sama dengan melanjutkan pembangunan gizi. Kemudian pada SDGs ini diarahkan pada solusi berkelanjutan, yaitu meningkatkan akses pangan dan produksi pertanian. Kemudian ada juga melalui inovasi strategi, termasuk implementasi Perpres 42 tahun 2013 dan kesepakatan ICN 2 menuju target WHA 2025. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, diperkirakan pada tahun 2030 dapat mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi di sepanjang tahun. Kemudian diperkirakan juga pada tahun 2030 dapat mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia. Kemudian kita masuk pada tujuan yang ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, pada tahun 2030 diperkirakan yang pertama dapat mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 KH. Kemudian dapat mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1000 KH dan angka kematian balita 25 per 1000 KH. Kemudian dapat mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber dari air dan penyakit menular lainnya. Kemudian dapat mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental. Kemudian selanjutnya dapat memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan. Kemudian dapat mengurangi pula setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, mencapai universal health coverage termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. Kemudian yang terakhir, dapat mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan. Yang berikutnya goals kelima. Goals kelima di sini menjelaskan tentang kesetaraan gender, di mana menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Di mana poin pertama di sini tentang female genital mutilation. Yang kedua, akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi
termasuk KB. Dan yang terakhir, pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita remaja. Yang berikutnya goals ke-6. Goals ke-6 sini menjelaskan tentang air bersih dan sanitasi, di mana menjamin ketersediaan dan pengolahan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu akses kepada air bersih, dan yang kedua akses sanitasi dasar layak. Baik, berikutnya kesehatan sebagai input pembangunan berkelanjutan. Dari sini kesehatan dilihat sebagai input atau masukan, di mana mencapai universal health coverage termasuk perlindungan risiko, keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. Di mana prosesnya pada tahun 2030 mencapai kondisi pekerja tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan laki-laki, termasuk untuk orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Outputnya pada 2030 mengentaskan kemiskinan pada semua orang dimanapun. Saat ini ukurannya adalah orang-orang yang kehidupannya kurang dari 1,25 US dollar per hari. Berikutnya, pada 2030 mengurangi setidaknya setengah jumlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak di segala usia yang hidup dalam kemiskinan di segala dimensi menurut definisi nasional. Untuk outcome atau hasilnya, manfaatnya, pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah pada tingkatan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Yang kedua, pada tahun 2030 memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, atau status ekonomi, dan lainnya. Dan yang terakhir, kesehatan sebagai outcome pembangunan berkelanjutan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada input, proses, dan output, tapi di sini kesehatan dilihat dari outcome, di mana pada 2030 mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH dan angka kematian balita 25 per 1000 KH. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.